Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, kami dari kelompok berapa ya? Nggak ada datanya sih, yang jelas kelompok penugasan mata kuliah K3HK. Kami ingin mempresentasikan tentang observasi K3 di suatu tempat industri. Perkenalkan, saya dengan Agung Ferdi Sugiarto dengan NIM 17180033. Saya Aldo Arifalen dengan NIM 161700100. Perkenalkan, nama saya Yo dengan NIM 17180005. Nah, saya Lintang Lilianto dengan NIM 17180013. Oke, langsung saja kita next slide. Pengertian K3HK terlebih dahulu. K3HK itu adalah keselamatan dan kesehatan kerja yang berhubungan dengan peralatan tempat kerja, lingkungan kerja, serta tata cara dalam melakukan pekerjaan yang bertujuan untuk menjamin keadaan, keutuhan, dan kesempurnaan, baik secara jasmani maupun rohani manusia, yang tertuju pada kesejahteraan masyarakat pada umumnya para pekerja. Lanjut. Lintang. Ya. Tujuan observasi kali ini ada satu, mengenal lebih jauh mengenai kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup di dunia industri. Yang yang digunakan untuk menunjang kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup di dunia industri. Yang ketiga, membandingkan antara kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup secara teoritis atau di dalam buku dengan kenyataan di industri. Yang keempat, memenuhi tugas dari mata kuliah kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup di dunia industri. Next. Manfaat observasi kali ini ialah pertama, menggunakan lebih jauh mengenai penerapan kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup di dunia industri. Kedua, meningkatkan budaya tertib kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup di dunia industri. Metode observasi kali ini yaitu A. Lokasi dan waktu penelitian, yaitu di PT Kusuma Sandang Mekarjaya. PT Kusuma Sandang Mekarjaya berdiri pada tahun 1989 sebagai perusahaan industri, manufaktur, dan perusahaan tekstil. PT KSM diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 18 Juni 1989 dengan izin resmi nomor 59-DJAY-T-1989 sebagai perusahaan tekstil. Sejak saat itu, PT KSM melayani permintaan kain grey, baik jenis rayon, tentoron, polyester, dan katun, ke pasar domestik maupun ekspor. Lokasinya tersebut yaitu di PT Kusuma Sandang Mekarjaya, alamatnya Jalan Wates kilometer 7.4, Balai Catur, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. B. Subjek penelitian. Subjek penelitian dalam observasi ini adalah PT Kusuma Sandang Mekarjaya. Jenis tindakan yang kami lakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi langsung ke PT Kusuma Sandang Mekarjaya. Observasi yang kami lakukan dengan pengamatan mengenai rambu-rambu K3LH di perusahaan tersebut, data kecelakaan kerja, dan perlakuan karyawan terhadap penerapan K3HK di perusahaan tersebut. Hasil penelitian dari analisis yang kami lakukan tentang penerapan K3HK di PT Kusuma Sandang Mekarjaya pada hari Selasa
5 Maret 2019 menggunakan metode observasi dapat kami simpulkan sebagai berikut. 1. PT Kusuma Sandang Mekarjaya belum menerapkan standar ISO selama bekerja dan hanya menggunakan buku perjanjian kerja bersama yang memuat SOP pekerjaan dari tahun 2008 sampai 2010 dan perusahaan tersebut masih mengajukan untuk melakukan standarisasi ISO. Yang kedua, selama bekerja, pegawai PT Kusuma Sandang Mekarjaya wajib menggunakan sepatu celemek, bagi yang berkerudung wajib dimasukkan ke dalam pakaian, masker, dan air plug. Akan tetapi, masih banyak pegawai yang belum mentaati peraturan tersebut, terutama pegawai yang berusia sekitar 50 tahun ke atas. 3. Proses pembuatan kain di PT Kusuma Sandang Mekarjaya yang berada di Yogyakarta terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pertenunan, dan finishing. Masing-masing tahap memiliki potensi kecelakaan kerja yang cukup besar. 4. Pengolahan limbah yang dilakukan oleh PT Kusuma Sandang Mekarjaya dibagi menjadi 2, yaitu limbah padat dan limbah cair. Limbah padat dikumpulkan di ruang tertentu dan dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Sedangkan limbah cair dilakukan pengolahan dengan bantuan bakteri anaerob sampai air benar-benar bersih dan siap untuk dibuang. 5. Untuk mengurangi stres bekerja, para jajaran leader ke atas melakukan yoga setiap hari Sabtu dan melakukan kegiatan outbound setiap akhir tahun. Next. Jumlah pegawai yang mengalami kecelakaan kerja selama tahun 2018 dan kerugiannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Ya, pada bulan Januari kurang lebihnya 13 sekian pengeluaran, Februari ada 6 orang, pengeluaran kurang lebih 827.000, Maret sebanyak 14 orang, 4 jutaan, bulan April ada 1 orang kecelakaan sebesar 130.000, Mei ada 15 orang, kurang lebihnya sebesar 2.600.000-an, bulan Juni ada 13, kurang lebih 3.400.000-an, bulan Juli nihil, bulan Agustus ada 15 orang, kurang lebih 2.800.000-an, bulan September ada 13 orang yang mengalami kecelakaan yaitu sebesar 2.100.000-an lebih, bulan Oktober ada 18 orang, kurang lebih 8.600.000-an, bulan November ada 8 orang, kurang lebih 11.800.000, dan bulan Desember ada 9 orang, kurang lebih 2.800.000-an, total jadi ada 125 orang yang kecelakaan. Total pengeluaran biayanya 41.630.048 rupiah. Rata-ratanya itu ya yang kecelakaan jadi ada 10, dan untuk rata-rata pengeluaran biayanya itu menjadi 3.469.170 rupiah. Next. Lintang. Dari observasi yang kami lakukan di PT Kusuma Sandang Mekarjaya mendapatkan hasil bahwa perusahaan K3HK di perusahaan tersebut cukup bagus. Hal ini dibuktikan dengan adanya buku perjanjian kerja bersama, yaitu antara tahun 2008 sampai 2010, yang membuat tentang SOP bekerja dan aturan-aturan tentang PT KSM. Akan tetapi, PT KSM masih belum menerapkan standar ISO dan masih melakukan proses pengajuan SOP berstandar ISO. Hal ini sangat penting agar selama bekerja dapat berjalan lebih baik, efisien, dan aman serta diakui secara internasional karena standar yang digunakan sudah bertaraf internasional. Next. Saran. Adapun hal-hal yang diperhatikan dalam K3HK pada PT Kusuma Sandang Mekarjaya untuk menambah kinerja pengawasan mutu, mengurangi kecelakaan angka pekerja, dan menambah kualitas dari kain yang diproduksi adalah sebagai berikut.
Pertama, meningkatkan efektif kerja yang telah dilakukan. Kedua, meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan dengan menetapkan disiplin pemakaian alat pengaman di area tertentu dalam pabrik dan pemeriksaan kesehatan rutin. Karyawan yang sehat akan meningkatkan produktivitas kerjanya. Yang ketiga, meningkatkan kebersihan tempat kerja seperti 5R atau 5S yang telah dijalankan. Keempat, memberikan rambu-rambu di area kerja seperti cat di lantai sekeliling mesin yang sudah memudar harus dicat kembali. Selanjutnya, membersihkan langit-langit atap pabrik dari benang-benang halus yang menempel secara berkala untuk mengurangi resiko terkena penyakit pernapasan. Ya, terima kasih. Cukup sekian untuk presentasi kelompok kami, Pak. Ya, kurang lebihnya mohon maaf karena keterbatasan, jadi kita online lewat Zoom ya, Pak. Oke, kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.